Halo, perkenalkan nama saya Adinda Aibil Syafa dengan NRP 50152210069 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS. Di sini saya akan membahas terkait dibalik kasus Polman Bandung ketika tata ruang dilanggar. Di pusat kota Bandung, tepatnya di depan Gedung Sate, berdiri sebuah bangunan megah, yakni Hotel Pullman Bandung Grand Central. Namun, di balik keindahannya tersembunyi persoalan-persoalan hukum tata ruang, perizinan, dan lingkungan yang memicu adanya polemik panjang. Kasus ini berawal ketika lahan yang ditetapkan sebagai zona perkantoran pemerintah dan ruang terbuka hijau dialihfungsikan menjadi bangunan hotel. Ketidaksesuaian peruntukan lahan memicu adanya penolakan dari masyarakat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, muncul juga temuan lainnya, yakni berupa IMB yang digunakan telah kadaluarsa, lalu AMDAL belum disahkan sepenuhnya, serta adanya proses perubahan RT/RW yang tidak melibatkan publik dan tidak melalui konsultasi lintas sektor. Kondisi ini juga diperburuk oleh minimnya koordinasi antara pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lalu, mengapa kasus ini masuk ke dalam ranah hukum? Pembangunan Hotel Pullman Bandung masuk ke ranah masalah hukum dikarenakan ditemukan sejumlah pelanggaran terhadap regulasi penataan ruang, bangunan gedung, dan lingkungan hidup. Pertama, pembangunan ini tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Bandung maupun Provinsi Jawa Barat. Pelanggaran terhadap RT/RW merupakan pelanggaran serius menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 56 ayat 2 menyebutkan bahwa ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana bagi pihak yang menyimpang dari rencana tata ruang. Kedua, terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen AMDAL yang menjadi syarat wajib dinilai belum mendapatkan persetujuan lengkap, sehingga melanggar ketentuan pasal 40. Selain itu, kasus ini juga terkait dengan regulasi lain seperti Peraturan Daerah Kota Bandung tentang bangunan gedung dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 terkait pengelolaan barang milik daerah. Karena lahan yang digunakan untuk pembangunan merupakan aset strategis pemerintah. Dengan adanya ketidaksesuaian tata ruang, izin yang bermasalah, serta AMDAL yang dinilai tidak sah, kasus pembangunan ini kemudian bergulir menjadi sengketa administrasi yang dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembangunan Hotel Pullman Bandung menimbulkan sejumlah dampak penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dari sisi lingkungannya, konversi ruang terbuka hijau menjadi bangunan komersial menyebabkan berkurangnya area resapan air. Hal ini meningkatkan adanya potensi banjir dikarenakan lokasi pembangunan berada di kawasan pusat kota yang sudah padat penduduk dan minim ruang hijau. Dari sisi sosialnya, muncul penolakan publik yang cukup kuat, di mana masyarakat dan aktivis lingkungan menilai bahwa perubahan tata ruang dilakukan tanpa adanya transparansi dan tanpa melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusannya. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah baik kota maupun provinsi menurun secara signifikan. Selain itu, prosedur perizinan yang dianggap tidak jelas, mulai dari IMB yang kadaluarsa hingga AMDAL yang belum disahkan, menimbulkan kesan bahwa proses administrasi tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakterbukaan ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa regulasi dapat diabaikan demi kepentingan-kepentingan tertentu. Dampak lainnya juga terlihat pada aspek ekonomi dan aspek tata kelola pemerintahan. Sengketa yang berlarut-larut antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Kepercayaan investasi jangka panjang dapat menurun dikarenakan proyek yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan konflik dan ketidakpastian. Dalam kasus ini, terdapat dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh. Yang pertama, yakni jalur hukum, dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai legalitas IMB, AMDAL, dan keputusan tata ruang. Pemerintah juga dapat memberikan sanksi administratif seperti penghentian pembangunan dan audit tata ruang maupun lingkungan. Di sisi lain, terdapat jalur non-hukumnya, ditempuh melalui mediasi antar pemerintah kota, pemerintah provinsi, masyarakat, dan investor.
Upaya ini dapat disertai dengan kompensasi lingkungan seperti penyediaan ruang hijau baru, peningkatan transparansi perizinan, serta pelibatan publik secara lebih luas. Nah, untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa yang akan datang, terdapat beberapa langkah yang perlu diperkuat. Yang pertama, perlu adanya penegakan ketat terhadap RT/RW dan perizinannya. Lalu yang kedua, adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Yang ketiga, wajib adanya transparansi perizinan dan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, adanya pengawasan lingkungan yang lebih ketat dan teratur. Yang terakhir, adanya evaluasi berkala terhadap proyek kerjasama pemerintah dan swasta. Dari kasus Hotel Pullman Bandung ini menjadi pengingat bahwasanya tata ruang adalah kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan yang baik bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga soal keberlanjutan dan keadilan ruang bagi semuanya.